Karena bagi saya gelar Habib, siapapun yang menyandang gelar Habib, entah itu keluarga Nabi ataupun bukan, itu bagi saya tidak menjadi masalah. Ba'alawi merupakan keturunannya Rasulullah atau bukan, itu bagi saya itu tidak menjadi persoalan. Namun yang menjadi persoalan adalah tingkah laku dan akhlak-akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas suatu video dari Habib Muhammad Assegaf, di mana Habib Muhammad Assegaf ini pada awalnya mengkanter tesis dari Kiai Imad dan juga memberikan klarifikasi dan analisisnya terhadap polemik Habib pada sekarang ini dilihat dari Ba'alawi. Nah, kemudian yang menarik bagi saya itu adalah di akhir video ini Habib Muhammad Assegaf ini juga memberikan sindiran ataupun introspeksi diri terhadap Ba'alawi itu sendiri, di mana Habib Muhammad itu memandang bahwa sekarang ini Habib-Habib itu tidak berada dalam jalur yang semestinya, karena itu tidak sesuai dengan konsep awal gitu ya. Tetapi pada awal-awalnya itu jelas Habib Muhammad Assegaf itu mengkantor narasi-narasi dari pergunjingan dari Habib. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak terlebih dahulu. Pesan penutup dan himbauan bagi masyarakat umum maupun Alawi. Saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah gelar Habib. Siapa orang yang pertama digelari Habib? Itu adalah Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas, seorang ulama yang terkenal wara dan akhlaknya terkenal mulia. Dan beliau sangat mencintai umatnya, sehingga umatnya memberikan gelar kepada beliau sebagai Al-Habib, yang menandakan bahwa beliau seorang yang dicintai dan mencintai. Dan itu semua adalah gelar khusus bagi orang-orang yang memiliki kekhususan, baik ilmu, akhlak, maupun amal. Dan selanjutnya, kemudian setelah setiap tokoh-tokoh dari Sada Ba'alawi yang memiliki keutamaan itu, kekhususan itu, mereka digelari juga dengan gelar Al-Habib. Dan di Hadramaut sendiri, hingga hari ini pun sedikit yang bergelar Habib. Sampai pada masa beberapa puluh tahun ke belakang, di Indonesia juga tidak banyak yang bergelar Habib, hanya beberapa orang yang bergelar Habib. Namun akhir-akhir ini, kita melihat banyak orang yang serampangan memakai gelar Habib, sehingga gelar Habib itu sama sekali tidak memiliki makna apapun. Kalau dulu orang yang dipanggil gelar Habib, semua orang menghormati, menganggap ini ada tempat rujukan, bertanya, meminta nasihat. Bahkan orang yang memiliki problem apapun mendatangi Habib, mereka pulang dengan solusi. Tapi sekarang kita melihat fenomena aneh. Banyak anak-anak muda yang sedikit ilmunya, tapi memakai kostum ulama dan mengaku Habib, kemudian masuk ke desa, kadang-kadang seperti yang disindir-sindir oleh beberapa orang bahwa mereka melakukan dawir-dawir. Ini sama sekali tidak mencerminkan akhlak Sada Ba'alawi. Bahkan para ulama-ulama dari kalangan Ba'alawi seperti Habib Umar bin Hafid setiap datang selalu menasihati ini. Para asatid Ba'alawi selalu menasihati agar tidak melakukan ini. Lalu kenapa kalian masih melakukan ini? Kalian selalu mencoreng nama-nama Sada Ba'alawi. Kalian selalu mencoreng nama A'immah Sada Ba'alawi dengan kelakuan kalian. Apa hak kalian mensejajarkan lakop kalian dengan misalnya Habib Abu Bakar Gresik, Habib Ali Kuitang? Apa jasa kalian? Apa ilmu kalian? Sudahlah, kalau memang nggak memiliki ilmu, buat apalah ngaku-ngaku sebagai orang alim? Lebih baik Anda bisnis saja, cari kerja yang halal, cari rezeki yang halal, daripada Anda berkelakuan seperti itu, akhirnya mencoreng Sada Ba'alawi keseluruhan. Orang melihat Anda sebagai habaib, orang melihat Anda sebagai representatif habaib, karena Anda menonjolkan diri Anda seolah-olah Anda ini sebagai agamawan. Sehingga apa yang Anda lakukan akan mencoreng semua komunitas. Tidakkah Anda memiliki rasa tanggung jawab sosial? Sehingga apa yang Anda lakukan itu sebaiknya dipikir-pikir berkali-kali. Apakah yang Anda lakukan itu nanti akan mencoreng nama Sada Ba'alawi atau tidak? Dan kita juga harus waspada terhadap apa yang kita tonton di media sosial kita. Jangan-jangan kita ada usaha dari pihak lain di luar sana yang berusaha memasukkan subliminal message ke program kita,
agar kita bisa menjadi orang-orang yang mereka inginkan. Artinya kita menjadi orang yang membatasi diri dalam pergaulan karena kita benci terhadap ras tertentu, terhadap agama tertentu, terhadap suku tertentu, karena kita tidak sadar bahwa kita dalam menonton konten-konten itu atau membaca tulisan-tulisan atau kita melihat meme-meme, bahwa di situ ada hypnowriting yang di sana ditanamkan subliminal message atau pesan tersembunyi yang tujuannya adalah melakukan segregasi sosial agar kita sesama anak bangsa terpisahkan oleh kebencian dan permusuhan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian ya cuplikan video di mana video ini diambil pada menit-menit terakhir dari video yang berdurasi sekitar 57 menit. Jadi 4 menit terakhir itu merupakan kritik terhadap Pak Alawi, sementara 53 menit di awal itu merupakan counter terhadap tesis Kiai Madudin yang menurut Habib Muhammad Assegaf itu data-datanya ataupun narasi-narasi yang dibangun pada dewasa kali ini itu sangat merugikan dari Pak Alawi. Namun kritik-kritik ini juga perlu kita cermati karena apa yang beliau sampaikan dalam kritik-kritik ini entah itu merupakan suatu kesungguh-sungguhan atau hanya sekedar pemanis belaka. Ya, semoga saja ini merupakan sungguh-sungguh dan ada tindak lanjut yang selanjutnya. Karena bagi saya gelar Habib, siapapun yang menyandang gelar Habib, entah itu keluarga Nabi ataupun bukan, itu bagi saya tidak menjadi masalah. Pak Alawi merupakan keturunannya Rasulullah atau bukan, itu bagi saya itu tidak menjadi persoalan. Namun yang menjadi persoalan adalah tingkah laku dan akhlak-akhlaknya. Karena yang sekarang kita ketahui tentang Habib-Habib, sebagian, tidak semua Habib itu jelek, tapi sebagian, dan kemudian yang menjadi masalah itu kan Habib-Habib yang bermasalah pada awalnya. Oleh karena itu, apakah orang-orang yang dimaksud oleh Habib Muhammad Assegaf ini termasuk Habib Rizik, kemudian juga Habib Bahar, itu juga termasuk anak-anak muda yang kurang ilmu agamanya? Atau Habib Rizik itu termasuk ulama yang memang habaib, cucunya Rasulullah, begitu juga Habib Bahar yang memang pantas mendapatkan gelar Habib? Itu poin yang pertama. Karena seperti yang kita ketahui, awal mula dari permasalahan nama Habib sebagai keturunannya Rasulullah atau bukan, itu alasannya mengacu kepada beberapa orang habaib yang kontroversial, yang selalu mengumbar-umbar nasabnya, yang menjual nasabnya kemana-mana, mengagung-agungkan nasabnya kemana-mana, sehingga masyarakat itu ya seolah-olah menjadi inferior gitu, inferior di bawah Pak Alawi, seolah-olah Pak Alawi itu karena statusnya sebagai cucunya Rasulullah, sebagai orang yang mewarisi darahnya Rasulullah, itu merasa lebih mulia, seperti Habib Bahar, Habib Rizik gitu ya. Itu kan ceramah-ceramahnya sangat jelas lah, saya kira itu kepada masyarakat menimbulkan kontroversi, menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umat, kemudian juga selalu menyebarkan provokasi-provokasi, merendahkan ulama-ulama yang lain, merendahkan masyarakat Indonesia pada umumnya, itu banyak kita jumpai. Apakah Habib-Habib yang seperti ini, seperti Habib Bahar, Habib Rizik, kemudian Habib Ali Jindan, itu ya suami dari Sida Salim yang kemarin juga sempat viral, apakah juga termasuk orang-orang yang tidak pantas menyandang gelar Habib? Kita perlu mengakui bahwa di Pak Alawi itu juga banyak orang-orang yang soleh, banyak orang-orang yang wirai, tetapi juga banyak juga Habib-Habib yang menyalahgunakan gelarnya untuk mencari keuntungan, untuk mencari ketenaran, untuk mencari massa ya, untuk mencari pengikut. Itu juga banyak sekali kita temui. Maka apakah kritik ini itu juga bertujuan kepada ulama-ulama Habib yang seperti tadi disebutkan? Kalau memang seandainya benar Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian Habib-Habib yang alirannya keras dan yang suka ceramah-ceramah kemana-mana mengagung-agungkan Pak Alawi dan merendahkan pribumi gitu ya, kemudian Habib-Habib yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya
Seperti kemarin di Cilacap ada gitu ya, yang suami istri kemudian bubar gara-gara istrinya itu sering chat mesum dengan salah seorang Habib yang tidak disebutkan Habibnya Habib siapa. Kemudian Habib Toha bin Yahya di Cirebon kemarin yang mencabuli ataupun berselingkuh dengan salah satu jamaahnya yang merupakan istri dari seseorang. Apakah itu juga termasuk kategori orang yang tidak pantas menyandang gelar Habib? Kalau seandainya memang benar mereka ini tidak pantas menyandang gelar Habib, kemudian apa yang dilakukan oleh Robito Alawiyah untuk membenahi situasi dan kondisi para Habib ini? Apa yang dilakukan? Karena sampai sekarang, sampai dengan polemik masalah Habib, masalah nasab Alawi nyambung pada Rasulullah atau tidak, itu belum ada tindakan apa-apa. Mungkin kalau dari pengakuan Habib Muhammad Assegaf itu dari asatid Ba'alawi itu selalu mengajarkan untuk menghargai, untuk bagaimana berperilaku yang baik. Mungkin itu adalah usaha-usaha mereka. Namun ketika sudah terjadi ada banyak sekali Habib yang menyalahgunakan gelarnya sebagai Habib. Itu tindakan apa? Tindakan apa yang kemudian dilakukan? Karena sampai dengan polemik ini bergulir, itu seolah tidak ada tindakan apapun, seolah dibiarkan saja. Habib Bahar dibiarkan saja tanpa ada pembinaan dari Robito Alawiyah. Habib Rizik ya dibiarkan saja tanpa ada pembinaan dari Robito Alawiyah. Dan banyak sekali Habib-Habib yang lain yang itu juga seolah-olah dibiarkan saja. Dibiarkan seolah-olah mereka itu ya benar. Kalau memang dianggap tidak benar, apa yang seharusnya dilakukan oleh Robito Alawiyah? Karena sekarang kan polemiknya sudah meruncing, sudah ramai di media sosial. Itu ya. Seharusnya ketika memang ada orang-orang yang menyalahgunakan gelar Habib yang seharusnya disematkan kepada orang-orang yang mencintai umatnya Rasulullah, dan kemudian kalau mencintai umatnya Rasulullah otomatis akan dicintai oleh umatnya Rasulullah. Kemudian harusnya apa yang harusnya dilakukan? Dan yang saya lihat itu tidak ada perdebatan loh. Tidak ada perdebatan antara Ba'alawi dan Ba'alawi, antara Habib satu dan Habib yang lain. Perdebatan apakah ini pantas atau tidak, itu seolah-olah tidak ada perdebatan. Seolah-olah Habib itu ya bebas-bebas saja, mau melakukan apapun bebas, mau melakukan kebaikan ya tentu saja semua orang boleh. Kemudian kalau ada Habib yang tidak semestinya, itu juga seolah dipersilahkan. Tidak ada usaha-usaha untuk mengkanter Habib-Habib yang tidak semestinya, yang kelakuannya tidak mencerminkan akhlak-akhlaknya Rasulullah, seolah-olah itu dibiarkan saja. Saya kira ini perlu menjadi pembelajaran lah bagi kita semua. Saya yakin Habib Muhammad Assegaf ini merupakan salah seorang yang memang benar-benar mau mengintrospeksi diri dan juga mau membela Ba'alawi. Namun yang perlu kita perhatikan adalah apa tindakan kita selanjutnya. Yang saya harapkan baik itu dari Habib Muhammad Assegaf itu mau membuka ruang diskusi, mau membuka ruang diskusi dengan Kiai Imad dan kawan-kawan, sehingga polemik Habib ini tidak menyebar kemana-mana dan tidak berkelanjutan, tidak menimbulkan prasangka-prasangka yang seharusnya itu tidak diperlukan. Karena kalau kita melihat kondisi yang sekarang itu kan cukup memprihatinkan di mana habaib itu seolah-olah digeneralisir semuanya jelek. Dan juga memang Habib-Habib itu ya sebagian seperti Habib Rizik, Habib Bahar itu selalu membela diri sampai sekarang ya. Sampai sekarang selalu membela diri, kemudian juga seolah-olah terus memprovokasi masyarakat agar tidak menerima tesisnya Kiai Imad. Sebenarnya kan bukan masalah menerima atau tidaknya, tetapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan masalah Habib ini dengan cara yang baik-baik, dengan cara ngobrol saja. Ngobrol solusinya seperti apa. Kalau memang ada borok-borok di dalam Robito Alawiyah, ada borok-borok Habib-Habib yang tidak semestinya, itu tindakan selanjutnya apa gitu. Yang saya kira dan saya kira apa yang dikatakan oleh Habib Muhammad Assegaf ini juga seperti apa yang dikatakan oleh Cak Nun kemarin pada video saya yang lalu. Itu gelar Habib itu pada awalnya diberikan kepada orang yang memang benar-benar mencintai umatnya Rasulullah, dan juga karena beliau orang yang luar biasa, tawaduknya luar biasa, wirainya luar biasa, maka masyarakat juga mencintai beliau.
Dan saya kira kalau orang-orang Habib-Habib ini semuanya memiliki karakter yang seperti yang dijelaskan, itu luar biasa sekali. Saya kira tidak ada permasalahan di antara masyarakat Indonesia seperti sekarang ini. Dari saya cukup sekian, bila banyak salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.